Bertemu kembali di channel YouTube Ismantara Info. Pada kali ini kita akan melihat atau mereview tanaman lada atau biasa disebut merica. Ini termasuk tanaman rempah-rempah untuk berbagai keperluan. Ada masakan, kecantikan, obat, dan lain sebagainya. Ini termasuk jenis lada atau merica peredu, yaitu tanaman lada atau merica yang tidak memerlukan ajir atau tempat untuk menjalar atau tak perlu tiang. Jadi tanamannya seperti ini, dia tidak perlu tanaman rambat lainnya atau tiang pancang untuk merambat. Jadi dia seperti ini. Kalau yang jenis merambat, dia ini akan cenderung menjalar panjang merambat ke pohon atau ke tiang yang kita buat. Kalau yang peredu ini dia cenderung banyak cabangnya di bagian dalam. Nah itu dia, dan dia membentuk seperti tanaman yang berkerumun cabangnya sehingga tidak terlalu banyak menjalar. Ini sudah berbuah. Ini umur tanaman sekitar 2 tahun, belum nyampe, kurang sedikit, sekitar 2 tahun kurang sedikit dari tanam panjang sekitar 30 cm. Jadi dulu kita ambil dari batang yang sudah cukup tua, lalu kita tanam di polybag. Setelah itu baru kita tanam di lahan. Nah itu dia, jadi ada batang dalam ya seperti ini. Ini udah tua, kita potong paling tidak ada 3 ruas seperti ini. Jadi panjangnya sekitar 30 cm. Jadi ada 3 titik seperti ini minimal. Lalu kita tanam di polybag. Lalu baru setelah dia muncul tunas baru, tunas daun baru kita tanam di lahan. Ini dia tanaman lada peredu. Tanaman ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan lada atau merica yang menjalar. Tentu saja ketika dia peredu, otomatis biaya awalnya itu lebih murah karena tidak perlu membuat ajir, membuat tiang, atau menanam tanaman rambatan. Perawatannya juga cukup mudah, tidak perlu membawa tangga. Ini belum masak ini buahnya. Keunggulan lainnya dalam kita panen juga cukup mudah. Ini bunganya, ini belum jadi ya. Nah, ini dia. Awalnya seperti ini bunganya. Coba nah ini seperti ini. Jadi ketika udah umur 1 tahun lebih dari tanam yang bibit tadi, biasanya di percabangan seperti ini akan muncul bunga seperti ini. Setelah itu akan menjadi
seperti ini, dan berikutnya menjadi buah seperti ini. Ini lama kelamaan akan semakin besar dan akan berwarna kuning kemerah-merahan. Setelah itu merah pekat. Setelah itu kita petik, walaupun kadang belum merah pekat semua, tapi sebagian udah merah, sebagian masih oranye. Kita petik sini, lalu kita rendam selama 1-2 hari. Lalu kita, kalau di sini bahasanya, kita bersihkan, kita kosak-kosak pakai tangan. Itu akan terkelupas antara biji yang ada di dalamnya ini dengan kulit. Nah, itu kita cuci kembali, lalu kita ambil bijinya, lalu kita jemur sampai kering. Setelah itu baru bisa kita gunakan atau kita simpan. Nih tanamannya. Untuk baiknya itu tidak matahari langsung ya, ini paling tidak ada sedikit penutup. Ini atasnya ada pohon-pohon salak. Jadi ketika musim kemarau tidak terlalu terik sekali. Saya ada yang mencoba yang tanpa ada penutup atasnya seperti ini, tanpa ada pohon-pohon salak, dahan yang sedikit menutupinya. Itu agak sedikit berbeda perkembangannya. Dia butuh matahari tapi tidak terlalu full. Dan baiknya di yang agak kering ya, maksudnya tidak ada genangan air. Jadi ketika hujan ini kan airnya di sini sama di sini, jadi ini kering di sini agar tidak mudah busuk akarnya. Karena di beberapa tempat yang cukup lembab itu pada busuk akar, dan akibatnya ada yang meninggal, ada yang mati. Mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Nah, ini kita lihat ada yang sudah merah. Nah, ini sudah cukup tua yang ini, tapi kita tunggu ini lebih banyak dulu ya, lebih banyak yang warnanya merah seperti ini, sekitar udah 50%, baru kita petik, lalu kita bersihkan. Ini sudah cukup banyak yang berbuah. Itu dia. Walaupun kadang tidak kelihatan ya, dari atas nih kelihatan tidak ada buahnya, tapi kalau kita buka segini cukup banyak di dalamnya. Karena memang yang berbuah itu yang tangkai daun tua seperti ini. Kalau yang daun muda seperti ini belum berbuah, baru dia akan berbunga. Mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Semantoro Info. Terima kasih.